Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Kafi dari kampus Yeyen Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sosiologi pendidikan demi menyelesaikan tugas UTS sosiologi pendidikan itu sendiri. Nah, yang pertama sejarah dari sosiologi pendidikan. Jika pendidikan dipahami dalam arti luas, yakni belajar, mengenal, dan mengetahui, maka pendidikan telah ada sejak zaman Nabi Adam juga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Adam untuk mengenal nama-nama seluruh benda yang ada di sekitarnya. Nah, dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut sebagai aktivitas pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang membahas dan diterapkan dalam pemecahan segala problematika yang ada di dalam pendidikan, terutama dalam interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungan guru dan sesamanya. Begitu juga dalam melihat gejala-gejala sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan guna tercapainya kemajuan dalam bidang pendidikan. Nah, tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan fungsi pendidikan tercapai untuk pendidikan itu sendiri. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad 19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan Auguste Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios berarti kata dari bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata, perkataan atau pembicaraan. Pada awalnya, sosiologi berada dalam ilmu filsafat yang dipandang sebagai satu-satunya ilmu pengetahuan umum. Namun, ketika ada masalah yang terdapat dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa dipecahkan dalam ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu lainnya, maka kebiasaan untuk memisahkan sosiologi dari ilmu lainnya tampak terasa pada revolusi di Eropa yang mengganas dalam revolusi Prancis. Sosiologi perkembangan menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini sudah dianggap seharusnya demikian nyata dan benar. Nah, adapun tokoh sosiologi pendidikan yaitu yang pertama Auguste Comte, yang kedua Emile Durkheim, yang ketiga Max Weber, yang keempat Charles Horton Collie, dan lain-lain. Paradigma sosiologi pendidikan menurut George Reiser dalam kajian sosiologi memiliki 3 paradigma, yaitu yang pertama paradigma fakta sosial. Nah, paradigma fakta sosial menyatakan bahwa struktur terdalam masyarakat mempengaruhi individu. Paradigma sosial dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim. Teori sosiologi dalam kelompok ini sama-sama menyatakan bahwa objek kajian sosiologi adalah fakta sosial. Yang kedua, paradigma definisi. Nah, paradigma ini dipelopori oleh Max Weber, menganggap perilaku sosial dan individu memiliki korelasi yang kuat. Kedua hal ini yang menjadi pokok persoalan sosiologi. Apabila tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati ataupun objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan-tindakan yang lain, bukan termasuk dalam tindakan sosial. Definisi ini terkandung 2 konsep dasar, yaitu yang pertama konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menyatakan bahwa perilaku yang terus menerus terjadi dari individu di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan. Dalam hal ini, interaksi antara individu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu yang bersangkutan. Intensitas perilaku menentukan karakter individu itu. Paradigma perilaku sosial dikembangkan oleh B.F.
Skinner. Nah, materi kedua yaitu konsep dasar sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan. Nah, pendidikan adalah suatu pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis meliputi konsep, variabel, metode, dan teori yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, serta di dalamnya terdapat kompleksitas dan aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun tujuan mempelajari sosiologi pendidikan yaitu ada beberapa konsep tentang pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan, diantaranya menurut Zainuddin Maliki. Yang pertama itu menganalisis proses sosialisasi. Yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Yang kelima, menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Yang keenam, mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Nah, tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya adalah mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Objek sosiologi pendidikan dilihat dari garis besarnya ada 3 pendapat tentang objek sosiologi. Yang pertama, objek sosiologi adalah individu. Tokoh George Mill yang memandang masyarakat dari sudut individu, kesatuan kelompok itu asalnya semata-mata dari kesatuan yang nyata, berwujud, yang terdiri dari manusia-manusia perorangan. George Mill menitik beratkan pada daya mempengaruhi antara individu yang merupakan sumber segala pembentuk kelompok. Yang kedua, objek sosiologi adalah kelompok manusia atau masyarakat. Nah, tokohnya Ludwig Gumplowicz. Baginya masyarakat atau kelompok manusia merupakan satu-satunya objek sosiologi. Dalam peristiwa sejarah, individu adalah pasif di mana kehidupan kerohanian ditentukan oleh kehendak masyarakat. Yang ketiga, objek sosiologi adalah realitas sosial. Pandangan yang individualistis dan kolektivitis tersebut di atas biasanya dipandang sebagai berat sebelah. Karena itu, pandangan ketiga ini ingin menjauhi kelemahan itu. Pandangan ini melihat kehidupan sosial dari sudut yang saling mempengaruhi dan bersikap untuk tidak memihak terhadap pertentangan antara kedua paham tersebut. Bahkan ada yang tidak mengakui bahwa pertentangan yang ada antara kedua paham ini. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan membahas seputar konsep-konsep antara lain mencakup masyarakat, institusi sosial, peran norma, interaksi sosial, konflik sosial, perubahan sosial, permasalahan sosial, penyimpangan, globalisasi, dan kelompok. Nah, adapun pendidikan dan masyarakat, hubungan individu dan masyarakat, yaitu antara individu dan masyarakat telah banyak disoroti oleh para ahli, baik dari filsuf maupun para ilmuwan sosial. Berbagai pandangan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendapat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat yang menentukan individu. Pandangan ini didasarkan bahwa masyarakat itu mempunyai suatu realistis tersendiri. Masyarakat yang penting dalam individu itu hidup untuk masyarakat. Masyarakat memiliki realistis tersendiri dan tidak terikat oleh unsur yang lain dan berlaku umum. Masyarakat dipindahkan oleh seseorang yang berada di luar orang yang berpikir tentang masyarakat itu sendiri. Sebelum individu ada, masyarakat yang dipikirkan itu telah ada. Oleh karena itu, masyarakat itu tidak terkait pada individu yang memikirkannya. Yang kedua, individu yang menentukan masyarakat. Pandangan ini bersumber dari paham individualisme, yaitu individualisme suatu pemahaman yang menyatakan bahwa dalam kehidupan seorang individu, kepentingan dan kebutuhan individu yang paling penting adalah pada kepentingan masyarakat. Individu yang menentukan corak masyarakat yang diinginkannya. Masyarakat harus melayani kepentingan individu. Nah, individu mempunyai hak yang mutlak
dan tidak boleh dirampas oleh masyarakat demi kepentingan umum. Yang ketiga, individu dan masyarakat saling menentukan. Pandangan ini berpendapat bahwa hubungan antara individu dan masyarakat saling berinteraksi. Paham yang ketiga ini memandang masyarakat sebagai proses di mana masyarakat sendiri mengusahakan kehidupan bersama menurut konsepnya dengan bertanggung jawab atas hasilnya. Selanjutnya, hubungan pendidikan dan sumber daya manusia. Pada hakikatnya, sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Sejak ciptaan Adam sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada Adam, diajarkannya berbagai hal termasuk bagaimana nama-nama benda. Setelah diajarkan nama-nama benda, Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji kemampuannya dengan meminta Adam menyebut semua nama-nama benda tersebut. Manusia dalam mencapai predikat manusia sempurna, insan kamil, sebagai puncak tertinggi hakikat kehidupannya, perlu menanamkan kembali formula arahnya di dalam sistem dan struktur sosial masyarakat. Formula yang dimaksud tidak lain adalah formula pendidikan yang sedemikian penting untuk kembali memperoleh pengetahuan divertalisasi. Karena itu, pendidikan menjadi pusat dari semua upaya membangun citra manusia paripurna dan menjadikan pendidikan sebagai titik pijak dan strategi utama dalam bentuk manusia yang berkualitas, insan paripurna. Hal ini sangat sulit dibayangkan bahwa manusia hidup dalam dunia tanpa pendidikan di dalamnya. Bagaimana mungkin manusia berkembang dengan peradaban sedemikian rupa tanpa suatu upaya yang sistematis melalui pendidikan? Hubungan pendidikan dan lingkungan sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah lingkungan keluarga. Sekolah adalah suatu organisasi ataupun wabah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya secara selektif, efektif, dan efisien. Karena adanya persamaan untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Kesamaan motif itulah yang mendorong terbentuknya wadah yang disebut sekolah. Nah, bagaimanapun juga pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, keberadaan sekolah merupakan penunjang utama pendidikan anak. Setelah pendidikan di lingkungan keluarga, banyak aspek yang kemudian tidak dapat dipenuhi pendidikan di lingkungan keluarga, tapi dapat dipenuhi di pendidikan sekolah. Misalnya dalam hal perkembangan wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Keberadaan sekolah menjadi penting dalam rangka mempersiapkan para peserta didik menjadi manusia paripurna. Dengan demikian, sekolah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak selama mereka diserahkan kepadanya. Selanjutnya, fungsi sekolah bagi masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinisasi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat itu sendiri dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan untuk kebaikan bersama. Sekolah dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan masyarakatlah yang memberikan input atas apa yang diharapkan atas bentuk dan arah pendidikan sekolah. Masyarakat dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun yang berbeda-beda. Untuk itu, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum, untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peran-peran tertentu. Yang selanjutnya, hubungan pendidikan dan pembaharuan. Islam sangatlah memperhatikan dan mementingkan pendidikan, sebab pendidikan merupakan wadah untuk membentuk manusia yang sempurna. Selain itu, dengan demikian, dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, individu yang beradab akan
terbentuk dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Pendidikan merupakan proses budaya untuk mementingkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu, mau tidak mau, pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersifat teoritis, konseptual maupun praktis. Di antara masalah teoritis, konseptual yang paling memerlukan pemikiran lebih mendalam adalah epistemologi. Proses keilmuan di dalamnya adalah yang pada dasarnya telah banyak digariskan pada sumber Al-Quran. Masuk dalam kategori perennial, telah banyak memberikan abstraksi tentang pola pendidikan Islam. Selanjutnya, namun dalam perkembangannya, substansi Al-Quran banyak diwarnai oleh logika-logika manusia tanpa memandang aspek sejarah, sehingga terkadang kandungan murni dalam Al-Quran mengalami distorsi semacam inilah nilai minus keagamaan muncul dan mulai berkembang biak. Perjalanan waktu yang semacam ini sangat menuntut kepedulian semua umat Islam untuk berbenah diri. Selain pembaruan pendidikan di atas, saat ini dunia pendidikan di Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia pun, sedang mencari bagaimana solusi yang terbaik dari apa yang baik. Pandemi datang tanpa permisi, jadi selaku tenaga pendidik di dunia pendidikan belum sempat berpikir bagaimana cara dan bagaimana strategi untuk menjalankan pendidikan di tengah pandemi. Materi selanjutnya, peran sosial edukatif dan profesi guru. Peran guru di sekolah. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau pemeran program pendidikan sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Meningkatnya peranan yang begitu penting, maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya sebagai pendidik. Rohman N. mengemukakan kompetensi pendidikan meliputi kinerja atau performance, penguasaan landasan profesional atau akademik, penguasaan materi akademik, penguasaan keterampilan atau proses kerja, penguasaan penyelesaian interaksional, dan kepribadian. Untuk mengetahui apakah seorang guru telah menunjukkan kinerja profesional pada waktu mengajar dan bagaimana mutu kinerja tersebut, maka guru perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasinya. Yang kedua itu, cara untuk dapat ditempuh untuk melakukan evaluasi tersebut, diantaranya dengan menggunakan skala penilaian diri dan kuesioner yang membuat skala penilaian oleh para siswa sebagai umpan balik atau feedback terhadap kompetensi kinerja tersebut, dan skala penilaian oleh teman sejawat. Peran guru dalam masyarakat. Nah, dalam perspektif perubahan sosial, guru yang baik bukan saja harus mampu menjalankan tugas profesionalnya dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah, maupun juga harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dalam masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan kedudukan mereka sebagai agent of change ataupun agen perubahan yang berperan sebagai inovator, motivator, dan fasilitator terhadap kemajuan serta pembaruan. Peranan guru dalam masyarakat tergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan guru dan status sosial di masyarakat. Dalam masyarakat, guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan ataupun teladan serta contoh bagi masyarakat setempat. Mereka adalah pemegang norma serta nilai yang mesti dilindungi serta dijalankan. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya ucapan guru dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. Nah, selanjutnya itu guru sebagai profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam artian biasa, terpanggil untuk
Guru sebagai jabatan profesional memerlukan berbagai keahlian khusus sebagai sosial profesi, maka suatu guru harus mempunyai sifat profesional. Adapun sifatnya itu fisik, sehat jasmani, rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang menimbulkan ejekan, cemohan atau rasa kasihan dari anak didik. Yang kedua, mental, kepribadian atau berjiwa Pancasila maupun menghayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik. Dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang secara maksimal, mampu mengiburkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, rasa yang besar akan tugasnya, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi terhadap yang bersifat terbuka, peka, inovatif, menunjukkan rasa cinta kepada profesinya, ketaatannya akan disiplin, dan memiliki sense of humor. Selanjutnya, keilmiahan, pengetahuan memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu, pendidikan dan keguruan, serta mampu menerapkan dalam tugasnya sebagai pendidik, memahami dan menguasai serta mencintai ilmu pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, senang membaca buku-buku ilmiah maupun membacakan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi, dan memahami prinsip-prinsip kegiatan mengajar. Selanjutnya, keterampilan mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar dan atas dasar pendekatan struktural, fungsional, dan teknologi, mampu menyusun garis-garis besar program-program pengajaran dan mampu memecahkan seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kerja individu dalam pekerjaannya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.